Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hikam Ibni Athaillah As-Sakandari, hikmah nomor 39. Dalam pertemuan ini kami memakai syarah dari Profesor Dr. Yusri Rusdi, pakar bedah vaskular dalam kedokteran dari Mesir, dengan judul kitabnya Irsyadul Bariyah ila Ba'di Ma'anil Hikam Al-Athaiyah, di halaman 100. Wa utawi iya Allah iku muriduha nekakno hajat, karena Allah lah yang mendatangkan hajat kita, alaika ing atase sira, kepada kamu. Fa kaifa yarfa'u, mongko kaya apa melaporkan sapa ghairuhu liyane Allah, melaporkan ma ing perkara kana kang ana sapa Allah wa ya Allah lagu maring emah iku wadi'an meletakkan, bagaimana selain Allah melaporkan suatu perkara, mengadukan suatu perkara yang Allah sendiri membuat perkara itu, Allah sendiri meletakkan perkara itu, Allah sendiri mentakdirkan, menskenario perkara itu. Kok anehnya manusia ini punya masalah itu, punya perkara itu, dilaporkan man ing uang, yaitu bukan Allah. La yastati'u kang ora mampu sapa man, dilaporkan pada selain Allah, yang dia sendiri selain Allah itu juga tidak mampu. Ayyarfa'a ingin to melaporkan sapa man, mengangkat sapa man hajatan ing hajat, mengangkat hajat an-nafsi saking dirinya man, yang dia sendiri yang dilapuri bukan Allah, tidak mampu memenuhi hajat-hajatnya. Fa kaifa yastati'u, mongko kaya apa mampu sapa man, mongko kaya apa mampu sapa man la yastati'u, mampu ayyakuna ingin ta'ana sapa man la yastati'u laha maring hajat
an ghairihi saking selain man la yastati'u, an ghairihi saking selain man la yastati'u, ono iku rafi'an mengangkat. Bagaimana mungkin dia sendiri tidak bisa memenuhi hajat dirinya, apalagi memenuhi hajat orang lain. Tidak bisa menolong dirinya, apalagi menolong orang lain. Yakni dalam masalah ketergantungan, masalah nasib yang menentukan jangan sekali-kali beriktikad selain Allah lah yang menentukan. Kita mengadukan perkara kita kepada yang menentukan segala perkara, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Abul Hasan Asy-Syadzili, pendiri Thariqah Asy-Syadziliyah, di dalam kitab tersebut dikutip oleh Profesor Dr. Yusri Rusdi. Abul Hasan Asy-Syadzili mengatakan, ayastu min naf'i nafsi li nafsi. Memutus asakan aku dari memberi manfaat diriku kepada diriku. Fakaifa, jadi bacanya ayastu. Fakaifa la ayasu min naf'i ghairi li nafsi. Maka bagaimana aku tidak putus asa dari kontribusi manfaat selain aku kepada diriku. Wa rajautullaha li ghairi, dan aku mengharapkan Allah untuk selain aku. Fa kaifa la arjuhu li nafsi, bagaimana aku tidak mengharap Allah untuk kepentingan diriku. Ini contoh ya. Kemudian Profesor Dr. Yusri Rusdi mengangkat yaitu ayat surat Al-Hajj ayat 73, di mana berhala yang diberi sajian makanan tidak bisa menjaga sajian berhala itu sendiri dari serangan lalat. Wa iyaslubhumuz zubabu syai'an, dan apabila berhala-berhala itu sajen-sajennya, makanan-makanan yang dipersembahkan kaum paganisme kepadanya dirampas, diambil oleh lalat, la yastanqizuhu minhu, berhala-berhala tidak bisa menyelamatkan makanan itu sendiri, sajen itu sendiri dari lalat. Nah, kemudian komentarnya Profesor Dr. Yusri Rusdi, dia mengatakan, alika antaskuna lil aqdar, maka wajib kepadamu untuk tenang menghadapi takdir Allah. Sukuna sabir in kanatil aqdaru fiha syiddah, tenangnya orang bersabar apabila yang ditakdirkan Allah itu berisi kesulitan. Awir radi, atau tenangnya orang yang ridha, in kanatil aqdaru khulwah, apabila perkara yang ditakdirkan Allah itu hal-hal yang manis. Karena apa? Kata beliau, ada at-ta'aruf al-jalali al-qahri, mengenal Allah dari sudut keagungannya, dari sudut otoritas qahriyahnya Allah, otoritas Allah,
keperkasaan Allah, memaksanya Allah. Kita lihat ada al-jamal al-batin, keindahan yang batin. Di balik al-jalal al-qahrinya Allah, keagungan otoritas Allah yang berupa orang itu sakit, menderita, kemudian masalah-masalah yang berat, mengalami kehidupan yang sulit. Di balik itu ada al-jamal al-batin, keindahan yang batin. Nah, ini kami angkat sebagai masalah yang kedua, kasus-kasus. Bagaimana menghadapi takdir Allah yang berupa kesulitan yang ditakdirkan, dihadapi dengan sabar karena melihat al-jamal al-batin, ada keindahan yang batin. Saya baca dalam kitab Tanbihul Mukhtarin karya Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Ini terbitan Darut Taqwa, Damaskus, Syam. Tanbihul Mukhtarin, mengingatkan orang-orang yang tertipu. Saya baca di halaman 482. Kasus 1, ada seorang nabi melaporkan hal-hal yang pedih yang dialami oleh dirinya. Allah menegur nabi tersebut, sudah berapa kali engkau melaporkan hal itu kepada aku? Aku bukanlah Tuhan yang dicela. Kemudian nabi itu diberikan teguran oleh Allah. La in talajlaja hada fi sadrik. Seandainya apabila selalu mondar-mandir pikiran itu di dalam hatimu, fi sadrika, di dalam dadamu, hatimu, yaitu mengeluh, keluh kesah kepada takdir Allah, marratan ukhra, pada waktu yang lain, pada masa yang lain, atau kesekian kali, atau kali yang lain, marratan ukhra, la aslubannaka sauban nubuah, aku dedel dari dirimu, aku cabut dari dirimu, aku rampas dari dirimu baju kenabian, aku copot kenabianmu. Wala uridannaka nar, dan aku datangkan dengan sungguh-sungguh kamu ke neraka. Wala ubali, dan aku tidak peduli. Nah, ini jelas. Jadi kalau tidak beretika kepada Allah, jadi kepada Allah itu bukan tawadhu misalnya, mintanya itu karena marah dengan apa yang ditakdirkan Allah, itu beda. Nabi ini tidak ada etika yang salah karena Nabi terjaga dari dosa. Tetapi Allah berikan pendidikan kepada kelasnya Nabi apabila mengalami keluh kesah, apabila mengalami ketidak menerimanya hati dengan apa yang ditakdirkan Allah, akan dicabut kenabiannya. Bahkan bisa dimasukkan ke neraka. Kasus 2. Muhammad Syaqiq Al-Balkhi bercerita, beliau membelikan satu buah semangka untuk ibunya. Ibunya tidak menyukai semangka yang dibeli itu. Maka ibunya marah. Oleh putranya seorang ulama sufi, Muhammad ibn Syaqiq Al-Balkhi, kemudian mengatakan kepada ibunya karena marah-marah
dengan dibelinya semangka tersebut yang tidak menyenangkan, mungkin masih mentah atau mungkin tidak manis, ya. Kata putranya Muhammad ibn Syaqiq al-Balhi, alaman taskhotina, kepada siapa ibu marah? Ala bai'iha, apakah kepada penjualnya? Am ala mushtariha, apakah marah kepada pembelinya? Am ala khaliqiha, apakah marah kepada penciptanya? Ini kasus yang kedua. Karena apa? Inna khaliqaha la ahsanul khaliqin. Yang menciptakan semangka itu sebaik-baiknya yang membuat, yang menciptakan. Dan yang diberikan oleh penjual adalah, dan yang diterima oleh pembeli itu semua bagian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ibunya istighfar dan bertaubat. Jadi di balik semangka yang tidak disukai itu ada keindahan batin. Kasus ketiga, kakinya Muhammad bin Wasi mengalami luka yang berat. Maka luka yang serius, luka nanah yang serius. Ada seorang laki-laki dari santrinya Muhammad bin Wasi mengatakan, aku kasihan kepada engkau wahai guru karena luka kaki yang berat ini. Kata beliau, in kunta tuhibbuni fashkurillah. Jika engkau santriku mencintai aku, maka bersyukurlah kepada Allah. Fashkurillaha ma'i. Maka bersyukurlah engkau kepada Allah bersama aku. Alladzi lam yutliha fi lisani. Karena Allah tidak membuat luka nanah yang serius itu pada lidahku. Au fi aini, tidak terjadi pada mataku atau di mataku tidak terjadi. Au fi uzuni, atau di telingaku tidak terjadi. Au tahta ibti, di bawah ketiakku. Au fi sadi, atau di dalam payudaraku. Au fi farji, atau di dalam alat kelaminku. Kita bersyukur tidak terjadi di situ. Nah, ini melihat jamal batin, keindahan yang batin. Kemudian kasus keempat, ketika gigi-giginya Muawiyah, ini di halaman 483 dari kitab Tanbihul Muqtarin karya Abdul Wahab Asy-Sya'rani, yaitu ketika Muawiyah radhiyallahu anhu gigi-gigi depannya mulai tanggal, mulai putus tanggal. Beliau mengatakan, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi lam yudhib sam'i, yang tidak menghilangkan pendengaranku, wa basari, tidak menghilangkan mata penglihatanku. Nah, inilah yang kemudian disimpulkan oleh suatu hadis yang dikutip oleh Dr. Miqdad Yaljin dalam sebuah ensiklopedinya At-Tarbiyatul Akhlaqiyah Al-Islamiyah. At-Tarbiyatul Akhlaqiyah Al-Islamiyah karya Dr. Miqdad Yaljin. Beliau mengatakan, nuqarriru anna hayatul mu'min. Kita bisa menjelaskan, bisa menetapkan bahwa kehidupan orang beriman yumkinu an tusbiha ibaratan an a'malin khairah. Mungkin bisa jadi semua kehidupan orang mukmin menjadi ungkapan, penterjemahan, realisasi
dari amal-amal yang baik. Madama ya'ishu halillah, selama orang mukmin itu hidup merasakan kehidupan itu ditujukan kepada Allah. Wa ghayatuhu fiha irda'uh, dan targetnya orang mukmin dalam kehidupannya untuk diridai Allah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, ajib, suatu keanehan, keajaiban bagi perkara orang mukmin. Inna amrahu kullahu khair, segala perkara mukmin seluruhnya baik. Walaysa dzalika lillahi illa lil mu'min, dan tidak ada perkara itu menjadi baik semua karena Allah kecuali bagi orang mukmin. In asabathu sarra'u syakar, apabila orang mukmin mengalami kegembiraan, lapang rezeki, kesehatan, bersyukur, fakana khairul lah, maka menjadi baik baginya. Wa in asabathu darra sabar, apabila dia mengalami penderitaan, kemiskinan, kurangnya kesehatan, sabara, dia sabar, fakana khairul lah, maka baik baginya. Di kitab At-Tarbiyatul Akhlaqiyah halaman 404. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.